Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ay yajtami'a fi masjidin aw thalathi mi'ati dhira'in wa alla yahula bainahuma ha'ilun yamna'ul istitraqa wa ayyatawafaqana al-musallatayhima wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhushul mukhalafatu fiha wa ayyanwiyal iqtida'a ma'at taharrumi fil jumu'ati wa qabla al-mutaba'ati wa tulil intidhar fi ghairiha wa yajibu 'alal imam niyatul imamati fil jumu'ati wal mu'adati wa tusannu fi ghairihim wa ayyajtami'a lan yentoh kumpul sapa imam lan makmum, termasuk bagian daripada syarat sahnya jamaah. Kumpul fi masjidin ing dalam masjid au thalathi mi'ati dhira'in atawa ing dalam jarak 300 dhira'. 300 dhira', satu dhira' kurang lebih setengah meter, kurang lebih, maka 300 dhira' adalah 150 meter. Jadi begini, sholat jamaah ada kalanya dilakukan di dalam masjid dua-duanya, dalam arti imam dan makmum di dalam masjid yang sama, atau yang kedua imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, atau dibalik, makmumnya di luar masjid, imamnya di luar masjid, makmumnya di masjid, atau yang keempat dua-duanya tidak di masjid, dalam arti sholat jamaah yang dilakukan di tempat lain, entah itu di dalam bangunan ataupun di tanah lapang ataupun di madrasah ataupun di aula. Ini bukan apa? Bukan masjid. Jelas ya? Ketika imam dan makmum dua-duanya berada di dalam masjid, sholatnya dilakukan di masjid, maka syaratnya adalah di samping syarat-syarat yang sudah disebutkan, ya, di antaranya adalah alla yataqaddama fil mauqif, ada tambahan syarat, yaitu tidak adanya sesuatu yang menghalangi usulul imam ilal makmum. Artinya makmum bisa sampai ke imam, tidak ada halangan apapun, dalam arti jamaah di dalam masjid
meskipun jaraknya sangat jauh, tetap hukumnya sah. Contoh, masjidnya besar, sampai kalau berjamaah itu antara dari mihrab, dari pengimaman sampai ujung masjid mungkin sampai 200 meter seumpama. 200 meter. Imamnya di mihrab, makmumnya di ujung masjid, berjarak di antara mereka kosong sampai 200 meter. Maka sholat jamaahnya tetap sah. Tetap apa? Meskipun jaraknya terlalu tawil, terlalu panjang. Yang penting dengan catatan imam bisa tahu tentang makmum bisa tahu tentang gerak-geriknya si imam, perpindahannya imam di setiap rukun, dan juga tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya makmum kepada imam. Maka sholatnya dianggap sah meskipun jaraknya apa? Jauh. Atau mungkin seperti ini, mungkin antara imam dengan makmum dihalangi oleh tembok atau kaca, tapi makmum tetap bisa sampai ke imam meskipun dengan cara mundur. Contoh gini ya, ini gambaran contoh. Cuman yang baik, cuman yang contoh ini adalah bangunan masjid. Kalau ternyata jarak antara imam, ini imam dengan makmum jauh sekalipun sampai melebihi 300 dhira'. 300 dhira' itu 150 meter. 150 meter. Ini 300 apa? Dhira' kurang lebih takriban. Tidak menjadi masalah, yang penting masih di dalam masjid yang sama. Tidak ada halangan jarak yang memisahkan imam dengan makmum meskipun jauhnya sampai 200 meter. Ora masalah. Jelas nggih? Jelas. Yang penting dengan catatan makmum tahu intiqalatil imam, gerak-geriknya imam, dan juga tidak ada yang menghalangi sampainya makmum kepada imam. Meskipun sampainya tersebut dengan cara izbiror atau in'itof. Contoh bagaimana contoh? Ini contoh seperti ini. Kalau ini kan nyambung jelas. Makmumnya weruh siapa? Weruh makmum. Sekarang begini. Bangunan masjid biasanya ada istilah masjid dalam, ada istilah masjid apa? Luar. Kan seperti ini biasanya bangunan masjid. Istilahnya apa? Di luar ini istilahnya apa? Serambi. Ya, istilahnya apa? Serambi masjid. Sekarang gini. Pintunya masjid ada di sini, di belakang. Ini pintunya masjid. Ini serambi masjid, tapi masih dikatakan apa? Masjid, meskipun disebut apa? Serambi. Jelas ya? Tetap hukumnya tetap hukum apa? Hukum masjidiyah tetap. Di sini semua bangunan kaca atau tembok sekalipun. Imamnya di sebelah sini. Ini imam. Sedangkan makmumnya di samping sini. Ini makmum. Imam dengan makmum masih di dalam apa? Masjid. Jelas?
Sedangkan ada penghalang yang menghalangi imam dengan makmum, yaitu tembok atau kaca. Ini. Tapi di situ ada celah, ada jalan yang bisa menghubungkan imam makmum dengan imam, yaitu pintu belakang. Ini sholat jamaah semacam ini tetap dihukumi sah. Meskipun ketika makmum anggerpan maring imam harus mundur dulu, baru kemudian apa? Sampai kepada imam. Artinya robitnya mundur. Cara sambungan itu sambungan robit maknawinya ya, yang menyambung antara imam dengan makmum harus apa? Harus mundur, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena masih di dalam apa? Masjid. Kira-kira jelas? Paham ya? Yang penting tadi catatannya, si makmum tahu betul tentang intiqalatil imam. Kalau seumpama contoh seperti ini, makmum bisa nyambung ke imam dengan cara izwiror, mundur. Izwiror itu maknanya belok atau istidbar lil kiblah. Nyambung, secara maknawi bisa nyambung, tidak ada penghalang, tidak ada apa? Penghalang. Tapi makmum tidak mengetahui intiqalatul imam, ya tidak sah. Tidak sahnya bukan karena tidak nyambungnya makmum dengan imam, tapi tidak sahnya karena apa? La ya'lam intiqalatil imam, dari syarat yang lain. Kira-kira jelas? Paham nggih? Jadi walhasil ketika makmum dengan imam masih di dalam satu masjid yang sama, maka syaratnya tidak adanya tidak adanya penghalang yang menghalangi sampainya makmum kepada imam dengan apa? Dengan masyil mu'tad, dengan jalan yang biasa, mlaku sing biasa, tidak lompat-lompat atau tidak sampai melompati pagar, maka tetap hukum jamaahnya sah dan sholatnya dua-duanya sah. Jamaahnya sah, dapat pahala 27. Jelas ya? Oh, jadi masalah ijtima fil masjid jelas. Yang penting tidak adanya ha'il wis kedok. Yang penting tahu tentang gerakannya imam, meskipun jaraknya jauh atau bahkan at-tariq al-musil ilal imam di belakang tidak masalah. Jelas? Meskipun jaraknya sampai 500 meter sekalipun, tetap hukum sholatnya apa? Jamaahnya sah. Jelas ya? Lampun. Halah kedua adalah au salasi mi'ati dhira'in ay ijtama'a al-imamu wal ma'mumu fi salasi mi'ati dhira'in. Jadi halah kedua seperti ini. Bisa saja imamnya di dalam masjid, ini masjid, ini imam, makmumnya di luar masjid di sini. Jelas? Atau halah kedua, masih di dalam bangunan yang sama, tetapi bukan masjid. Contoh, bangunan madrasah atau bangunan majelis. Walhasil bukan apa? Bukan masjid. Dua-duanya di dalam. Imam dengan makmum. Jelas ya? Atau halah ketiga, ketika dua-duanya tidak di dalam bangunan, fil fadha, di lapangan, di tanah lapang, imam dengan makmum di tanah apa? Lapang. Jelas, surah-surahnya jelas. Maka untuk bisa sah sholat mereka dalam arti jamaahnya sah, diperlukan 3 syarat. Yang pertama jelas tidak ada
hail, tidak ada penghalang yang menghalangi makmum melihat imam, atau makmum melihat makmum yang melihat imam. Yang kedua, tidak boleh izwiror, dalam arti pintu atau celah yang menghubungkan antara imam dan makmum tidak boleh di belakang. Tidak seperti contoh tadi, imam di dalam, makmum di luar, pintunya di belakang, tetap sah karena masih dalam apa? Masjid. Tapi kalau bukan masjid, tidak boleh ada izwiror. Itu namanya izwiror atau in'itof, sama saja. Namanya istidbar lil kiblah. Sampai tapi harus putar ke belakang, maka tidak sah. Jelas? Syarat ketiga, jarak antara imam dengan makmum tidak lebih dari 300 dhira. 300 dhira. Berapa 300 dhira? Kurang lebih 150 meter. Jadi contohnya seperti ini. Ketika di dalam majlis yang sama, bukan masjid, maka tidak boleh jarak imam dengan makmum lebih dari 150 meter. Jelas? Atau seperti ini, bukan hanya imam dengan makmum, tapi jarak jamaah. Contoh, di dalam majelis ada 3 sof sampai ke tengah-tengah majelis. Sedangkan makmumnya ada di belakang sini. Maka yang dihitung 150 meter bukan jarak makmum yang di luar, tapi antara jarak makmum sof yang belakang ini dengan sof terakhir, sof ketiganya. Tidak boleh lebih dari 150 meter. Jelas ya? Contoh wis, ayo mriki teng masjid. Sampeyan sholat di sekretariat. Ini contoh nyata. Masjidnya ada di sana. Kita hitung dulu jarak masjid dengan sekretariat berapa meter. Itu jarak aman, karena jaraknya kurang dari 150. Untuk jarak aman. Untuk jarak apa? Aman. Dalam arti, kalau ternyata yang sholat di sekretariat makmum dan yang di masjid hanya imam saja, imam yaitu di ujung di mihrab, maka jarak 150 meter bukan dihitung dari imam ke makmum, tapi dihitung dari akhir masjid. Jelas? Masjidnya wis 50 meter. Jarak akhir masjid dengan sekretariat kurang lebih 50 meter. Itu yang dihitung 150 meter itu dari jarak masjid, akhir masjid ke makmum, ke sekretariat. Berapa? Kalau ternyata di bawah 150 meter, maka aman. Yang penting dengan catatan yang di sekretariat tahu intiqalatil imam yang ada dalam masjid. Jelas sahabat? Nah, kalau ternyata makmum yang di masjid membludak sampai keluar masjid, maka dihitungnya bukan dari akhir masjid, tapi dihitungnya adalah dari akhir sof yang di luar masjid. Ente jarak karo sof akhir berapa meter? Ketika masih 150 meter, maka disebut jarak aman. Jelas? Meskipun jaraknya ente sampai masjid sampai 300 meter. Contoh, sing sholat ing masjid karo sholat teng busana, apa namanya kayak toko busana. Oh, itu jaraknya jauh sekali. Itu sudah lebih dari 150 meter. Tapi coba lihat, dia nyambung nggak nyambung? Nyambung dengan siapa? Nyambung dengan makmum yang ada di luar masjid, dan jarak mereka tidak terlalu jauh, yaitu kurang dari 150, maka tetap hukum sholatnya aman. Dengan catatan ya'lamu atau ya'rifu intiqalatil imam. Nisbate wong sing sholat nang sekretariat, dia tahu imamnya gerak dari siapa? Dari makmum yang di luar. Jelas? Makmum yang di luar tahu dari siapa? Dari makmum yang di belakang masjid. Yang di luar apa?
masjid. Jelas nggih? Nah, pun niku apa namanya hukum salat berjamaah. Jadi ada kalanya di dalam masjid yang sama, ada kalanya satu di dalam masjid, satu di luar masjid, atau di luar masjid semuanya, atau bukan di masjid tapi di bangunan biasa. Jadi syaratnya beda. Ketika dalam masjid maka syaratnya hanya satu, yaitu tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya makmum kepada imam, meskipun harus dengan cara lewat buri muter seperti tadi, muter. Jaraknya tidak masalah meskipun sampai tawil jiddan, meskipun sampai masjidnya setengah kilo, enggak masalah. Yang penting tahu tentang gerak-geriknya siapa? Imam. Sedangkan ketika sholatnya bukan dalam masjid, maka di samping makmum tahu tentang intiqalatil imam, juga tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya makmum pada imam dengan cara izwirar atau in'itof. Dalam arti celahnya atau yang menyambung robit maknawinya harus di depannya makmum. Jelas ya, tidak boleh di belakang. Dan syarat ketiga adalah tidak boleh jarak keduanya, baik jarak imam dengan makmum atau jarak shaf akhir dengan shaf yang di depannya, tidak boleh lebih dari 150 meter. Kira-kira paham nggak, Boten? Jelas? Jelas nggih? Jelas nggih? Terus nggih? Jelas. Jadi memahami ibarah daripada wa ayyajtami'a fi masjidin aw thalathi mi'ati dhira'in. Iku pahami kan semangatan wae. Jadi 300 dhira' itu takriban, bukan tahdidan. Dalam arti takrib itu kira-kira, bukan tahdid. Jadi ada istilah tahdid, ada istilah takrib. Naam. Seperti sinil haid, akal sinil haid itu takrib. Ya, takrib. Dalam arti ketika 9 tahun kurangnya 14 hari, maka darah yang ada adalah darah haid. Tapi kalau 9 tahunnya kurang 16 hari, di luar masa paling banyaknya haid, maka darah yang keluar adalah darah hasad. Jelas ya? Itu masalah haid, karena takribinya nggak masuk ketika seperti itu. Bukan tahdid ya, itu takrib, namanya takrib. Ini pun sama, takrib dalam takrib itu luweh sampai 3 dhira orang masalah. Itu makna takrib. Kayak miki 9 harinya 9 tahunnya kurang, tapi kurangnya dari akal dari akal dari aksalil haid orang masalah. Karena takrib. Ternyata setelah dihitung secara betulan 153 orang masalah. Karena apa? Karena jarak imam dengan makmum maksimal 150 meter itu takriban, bukan tahdidan. Takribnya kira-kira, secara kira-kira baik. Tidak masalah ketika lebihnya sampai 3 dhira, orang masalah. Wa alla yahula, lan syarat malih yen toh ora ngaling-ngalingi atau ngalang-ngalangi bainahuma ing dalem antarane imam lan makmum apa hailun perkara kang ngalang-ngalangi, yamna'u kang nyegah apa hail, nyegah al istitraqa ing lewat. Maknanya istitraq ay al mururul adiyah, tegese mlaku biasa. Jadi gini, syarat selanjutnya di antara syaratnya imam, syaratnya jamaah adalah alla yahula hailun bainahuma yamna'ul istitraq. Yang dimaksud dengan istitraq adalah al murur al adi, melaku biasa. Antara imam dengan makmum tidak ada penghalang yang menjadikan makmum seumpama harus sampai ke imam harus lompat-lompat. Contoh, hal ini contoh.
Contoh seumpama antara imam dengan makmum sholat dihalangi dengan pagar tembok yang 1 meter. Jelas ya, pagar tembok 1 meter. Makmum tahu betul, lihat imam, weruh imam gerak-geriknya apa? Imam. Tapi coba dilihat, makmum bisa sampai ke imam itu harus lompat pagar. Lompat pagar atau wasbah yang fahisyah bukan termasuk bagian daripada al-istidrak atau yang disebut dengan al-murur al-adi. Atau seumpama tempatnya imam dengan makmum jaraknya tinggi. Dalam arti makmum bisa sampai ke imam tapi dengan cara terjun, gejluk, istilah apa sih? Anjlok. Nah, anjlok itu bukan ngerti anjlok? Anjlok itu apa sih? Iya Mas, itu anjlok ya. Bahasa Indonesia anjlok apa kayaknya? Loncat ya, loncat. Tidak sampai apa? Meskipun si makmum weruh imame, ngerti imam, weruh imame, tahu gerak-geriknya imam, tapi kan dia sampai ke imam harus loncat, maka termasuk di situ menghalangi sahnya jamaah, karena tidak termasuk istidrak atau al-murur al-adi, karena dia harus sampai ke imam dengan cara loncat ya. Kalau masalah tadi al-murur al-adi, kalau sekarang sholat jamaah imamnya di lantai 1, makmumnya di lantai 2, bisa sah ketika memang tangga yang untuk jalan itu tangga yang biasa. Jelas ya? Murur al-adi ya, tangga-tangga itu murur al-adi. Jadi makmum di sini, imam di sana nggak masalah, karena dia bisa sampai ke imam dengan cara melakukan tanpa lompat-lompat, melakukannya gitu secuil kan bisa. Jelas ya? Nah, seperti tangga seperti ini sudah disebut ini al-istidrak, ini al-murur al-adi bisa. Nah, kalau di dalam masjid tidak masalah meskipun tangga naiknya di belakang, kurang masalah. Jadi semua ini masjid, imam di sini, makmum di atas. Yang penting kan harus mundur ya. Mereka bisa sampai ke imam ini bukan cara terjun, bukan, tapi dia lewat istidrak, lewat belakang, lewat tangga yang ada di belakang. Orang masalah. Yang penting tangganya harus masih di dalam masjid. Jelas? Orang masalah. Orang kok kudu teng mriki dibolongi, mboten perlu. Dibolongi pagere supaya nyambung, nyambungnya bukan dari sini, bukan. Nyambungnya dari belakang dengan cara izwirar, tidak masalah karena di dalam masjid, kecuali tangganya di luar masjid. Meskipun itu masjid, kalau tangga naiknya di luar masjid, makmum bisa sampai ke imam dengan jalan istidraknya izwirar di luar masjid, maka tidak sah. Karena izwirarnya di luar masjid. Kalau izwirarnya masih dalam masjid, orang masalah. Jelas nggih? Jelas. Yang masjid kiran kan, yang dhuwur lewat jalan tangga, tapi kan tangganya dalam masjid, itu tetap sah salatnya. Yang penting dengan catatan makmum tidak melebihi taqaddum bil taqaddama 'alal imam. Berbeda ketika bangunannya bukan masjid. Kalau bangunan bukan masjid, maka istidraknya tidak boleh izwirar. Contoh musola atau aula atau majelis. Ketika makmum ada di atas, maka tangganya harus ada tangga di depan mereka, depan makmum. Tidak boleh tangganya di belakang makmum. Ketika bukan di di masjid. Jelas ya?
Ya, jadi seumpama sholat di 2 lantai, tangganya di tengah, bukan masjid, maka tidak boleh imam di sini, makmumnya di seberang situ. Di depannya tangga nggak boleh, harus di belakang apa? Tangga. Kenapa? Kalau ternyata di depan tangga, untuk wusul ke imam dia harus izwiror. Sedangkan bukan masjid, yang diperbolehkan izwiror atau istidbar, mundur, itu hanya ada di dalam masjid. Kira-kira paham ya? Bon. Jadi yamnaul istitraq. Istitraq makna al-murur al-adiyah bi allam yakun lahu nahwu wasbatin fahishatin awin nuzulil muqtad. Idza kana haduhuma fi suth. Wa ayyatawafaqa. Lan yantoh ittifaq. Lan yantoh cocok, ada kecocokan. Lan yantoh cocok apa nazmu salataihima, apa runtutane salate imam lan makmum. Dalam arti bagaimana? Imam dengan makmum dengan imam, yang penting kaifiyah, cara nazamnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, iktidalnya sama, ya, julusnya juga sama. Contoh perbedaan yang tidak yatawafaq nazmu sholataihima, contoh ketika ada orang sholat maktubah, sholat zuhur jamaah dengan sholat orang yang sholat kusuf, yang dengan cara ruku'an wa qiyamani, ruku'ani wa tidalani. Imame sholat kusuf, sholat gerhana matahari, kusuf kan siang-siang, dimakmumi oleh orang yang sholatnya sholat zuhur. Bagaimana hukumnya? Kalau ternyata imamnya sholat kusufnya dengan thariqah yang paling afdol, yaitu 2 qiyam, 2 rukuk, 2 iktidal, ya, 2 qiyam, 2 rukuk, 2 ya, disebut iktidal. Qiyamnya 2, rukuknya 2, Fatihahnya 2, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena nazmu sholatihima berbeda. Sing zuhur rakaat pertama rukuknya 1, sing kusuf rakaat pertama rukuknya berapa? 2, maka tidak sah. Karena nazmnya berbeda. Kalau ternyata sholat kusuf tak kusuf, tapi dilakukan bukan dengan cara yang afdol, tapi dengan cara biasa, seperti sholat sunnah biasa, maka hukumnya sah. Karena apa? Rukuknya sama-sama 1, Fatihahnya sama-sama 1 rakaat pertama, iktidalnya sama-sama 1, dan sujud sampai akhir sama. Tadi nazmu sholatihnya apa? Sama. Meskipun berbeda niat, berbeda adat, orang masalah. Zuhur, ana wong sholat zuhur qadha, salate karo wong sing sholat subuh jamaah, orang masalah. Kenapa? Karena nazmu sholatihima sama. Dalam arti sama, rukuknya sama, iktidalnya sama. Rakaat pertama rukuk 1, iktidal 1, Fatihahnya 1. Jelas ya? Yang beda tadi ketika ikut sholat dengan orang yang kusuf, karena nazm atau runtutan sholatnya yang orang yang sholat kusuf gerhana itu berbeda dengan sholat maktubah. Atau contoh lagi, orang yang sholat maktubah berjamaah dengan orang yang sholat janazah, itu juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena nazmu sholataihima tidak cocok. Jelas ya? Wong sembahyang janazah lah ruku'e lah sujude, ngadeg terus sampai salam. Sedangkan sholat zuhur harus ada rukuk, harus ada apa? Sujud. Maka antara nazmu sholatihima tidak cocok, maka disebut tidak sah sholatnya. Naam.
Berbeda kalau apa namanya yang beda hanya sifatnya. Dalam arti sholat fardu berjamaah dengan sholat sunnah ora masalah, atau sholat ada berjamaah dengan sholat yang qadha juga tidak masalah. Ya, seperti itu. Bon. Wa alla yatakhalafa, lan yentoh ora berbeda sapa imam lan makmum fi sunnatin ing dalam kesunahan kesunahan salat tafhusyu kang banget apa al mukhalafatu apa persulayaan apa perbedaane fiha ing dalam sunnah. Maknanya bagaimana maknanya? Jadi gini, ada beberapa kesunahan dalam sholat yang kadang-kadang imam wajib ikut, ada kalanya imam wajib meninggalkan, makmum wajib meninggalkan, ada kalanya imam meninggalkan, makmumnya boleh melakukan, ada kalanya imamnya melakukan, makmumnya boleh meninggalkan. Istilahnya fi'lan wa tarkan. Contoh, ini nanti bisa tahu tentang apa sih makna yatakhalafa fi sunnatin tafhushu al mukhalatu fiha. Contoh, ketika sholat imamnya membaca surat yang ternyata di situ ada ayat sajdahnya. Ayat apa? Sajdah. Kita tahu ketika ayat sajdah dibaca disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Paham ya? Sujud apa? Tilawah. 1 kali sujud saja. Baik yang ada di dalam sholat ataupun yang ada di luar sholat, sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau ternyata dalam sholat imamnya melakukan sujud tilawah, maka bagaimana? Makmum mau nggak mau harus ikut. Kalau tidak ikut, dia disebut yukhalifu fi sunnatin tafhushul mukhalata fiha. Jelas? Dalam sujud tilawah, kalau imamnya yaf'aluha, melakukannya, makmum wajib ikut. Sebaliknya, ketika imamnya tidak melakukan taroka sajdatat tilawati, maka makmum juga wajib meninggalkan. Tidak boleh kok di situ imamnya tidak sujud, wasjud waqtarib. Makmumnya karena mendengar ayat sajdah disunahkan sujud, yang sujud enggak boleh. Karena apa? Di situ ada kesunahan yang tafhush mukhalafah. Yang mukhalafahnya sangat fahisyah, dalam arti banget. Jelas ya? Jadi itu diantara contoh yang muwafaqah fi'lan wa tarkan. Jadi angger imam lakoni wajib melu, makmum apa imam ninggalna wajib ninggalna. Tidak boleh berbeda. Jelas? Berbeda ketika di luar sholat. Di luar sholat ada orang membaca ayat sajdah, ente krungu, meskipun yang baca tidak sujud, ente sunah sujud. Kalau ternyata yang membaca sujud, maka ente muta'akid untuk sujud. Jelas ya? Ora sujud bae sing maca al-qari, sing as-sami tetap sunah apa? Sujud tilawah. Ketika mendengar katanya sujud waqtarib yang rungu, sunnah untuk sujud tilawah. Jelas ya? Di luar apa? Salat. Jelas. Itu yang pertama tadi muwafaqah di dalam fi'lan wa tarkan, contoh seperti sujud tilawah enggak boleh di situ. Jadi dua-dua apa makmum itu fi'lan wa tarkan harus muwafaqah. Harus cocok, harus ikut. Makmum apa imam orang lakoni, ya orang lakoni sujud tilawah, imam lakoni ya kudu lakoni. Kalau dibalik imam yang lakoni mau ora batal salate.
Makmume imame ninggal makmume nglakoni batal juga salatnya. Meskipun itu mukhalafah dalam kesunahan. Contoh lagi sujud sahwi. Hukumnya apa? Sunnah juga ketika meninggalkan sunnah ab'ad ataupun nambahi rukun secara tidak sengaja. Dalam kasus sujud sahwi yang wajib muwafaqah adalah fi'lan latarkan. Dalam arti bagaimana? Ente ikut sholat dengan imam, imamnya kelalen sunnah ab'ad tidak dilakukan. Ketika imam sujud sahwi, makmum harus ikut. Harus apa? Ikut. Kudu melu. Secara fi'il ketika al-imamu fa'alahu, maka makmum wajib mengikuti juga. Jelas? Paham? Muwafaqah secara fi'il. Kalau ternyata imamnya sujud, makmum sujud, salatnya batal. Karena dia tidak mengikuti kesunahan yang tafhush al-mukhalatu fiha. Tapi sebaliknya, ketika ternyata imamnya tidak melakukan sujud sahwi, salat subuh ora kunut, kan susah apa? Sahwi. Ternyata imamnya bablas. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Taroka sajdal sahwi yang sunnah baginya. Maka bagaimana? Maka dalam hal ini si makmum boleh untuk melakukan sujud sahwi. Dalam arti bagaimana? Imamnya ninggalna kok makmumnya nglakoni orang masalah. Karena di situ muwafaqahnya tidak muwafaqah fi'lan latarkan. Imamnya orang lakoni, makmum ketika imamnya salam, dia diperbolehkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya? Nah, kalau kasusnya dibalik, tarkan la fi'lan. Contohnya seperti tasyahud awal, itu sunnah ab'ad. Maka bagaimana? Ketika imamnya meninggalkan tasyahud awal, maka makmum wajib untuk mengikuti berdiri. Tidak boleh makmum makmum tasyahud awal dengan imam berdiri, nggak boleh. Paham? Tapi ketika fi'lan, ketika ngelakoni, imamnya ngelakoni tasyahud awal, makmum boleh dua pilihan. Mau ikut apa mau ngadeg terserah. Angger pan ngadeg monggo, nunggu nang Fatihah monggo. Dengan cara sengaja. Amdan berdiri justru nggak masalah. Imamnya jago aku suwe nyongol lagi angger jago kok petenge mules, langsung ngadeg bae ngenteni ngadeg. Makmume tasyahud awal. Jadi ketika imamnya melakukan tasyahud awal, betul, makmumnya boleh untuk meninggalkan secara sengaja. Jelas? Kalau makmumnya meninggalkan tasyahud awal, enggak boleh makmum tasyahud awal, harus ikut berdiri. Jadi muwafaqahnya apa? Muwafaqah tarkan la fi'lan. Jelas ya? Tapi kalau contohnya begini, ternyata rakaat kedua imam duduk tasyahud awal, makmumnya lupa kelalen ngadeg. Nek kelalen ngadeg, dia harus ikut duduk. Kalau tidak ikut duduk, maka termasuk sing tafhush al mukhalafah, salatnya batal. Tapi kalau berdiri secara sengaja, justru tidak batal. Jelas ya? Menunggu di rukun atau di kewajiban salat. Kalau yang la fi'lan wala tarkan seperti sunnah kunut. Kunut di situ tidak wajib muwafaqah, la fi'lan wala tarkan. Ketika imamnya melakukan, makmumnya boleh nunggu di sujud secara sengaja. Ketika imamnya meninggalkan, maka boleh makmumnya untuk melakukan kunut dengan catatan dia menyusul imamnya dalam sujud. Jadi ada berapa? Ada kalanya yajibu al muwafaqatu fi'lan wa tarkan, seperti contoh sujud tilawah. Ada kalanya al muwafaqatu fi'lan la tarkan, seperti sujud sahwi. Ada kalanya
muwafaqah wajibnya tarkan la fi'lan seperti tasyahud awal, ada kalanya la fi'lan wala tarkan enggak wajib muwafaqah, yaitu dalam apa? Dalam kasus meninggalkan qunut. Berbeda ketika yang diperbedakan bukan sunnah yang tafhush mukhalafah. Seperti apa? Imam julus istirahah, makmumnya enggak masalah. Atau imam ninggalan istirahah, makmum istirahah ora masalah. Jelas? Karena tidak ada tafhush al-mukhalafatu. Mun wa ayyan wiya wallahu alam bissawab. Mugi-mugi manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bisadil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.